Kuatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi. Assalamualaikum Bu Erna. Waalaikumsalam Bu Ika. Wah, apa kabarnya nih Bu Ika? Alhamdulillah baik. Gimana Bu Erna? Sehat? Sehat, baik. Tapi kayaknya Bu Ika nih lagi bingung atau pusing atau gimana nih? Sehingga tadi pagi nge-WA saya nih mau ngobrol. Ada apa nih Bu Ika? Iya nih, mohon maaf ya, udah minta waktunya nih sama Bu Erna nih. Ada yang harus diobrolin nih ya. Apa ya? Ada hal yang bikin saya nih galau ya kalau kata anak muda mah. Jadi akhir-akhir ini perasaan tugas bertumpuk, jadi akhirnya saya mau minta bantuan Bu Erna gitu untuk membantu gimana ya saya keluar dari kegalauan ini. Wah, Bu Ika tadi katanya galau. Kira-kira apa sih yang membuat Bu Ika galau? Ya akhir-akhir ini kan adanya guru penggerak yang semakin kesini, kita di pendidikan itu rasanya makin banyak ya tugas-tugasnya, bukan makin banyak sih, mungkin lebih kompleks gitu di dalam materi-materinya. Ya akhirnya ini berpengaruh ke kegiatan saya sehari-hari bersama teman-teman. Saya ini ada pertemanan di luar sekolah. Mereka sering mengajak saya untuk bertemu karena memang kita sering ketemuan. Dan akhirnya saya sering membatalkan. Ya, di satu sisi saya ingin sukses di PGP, tapi di sisi lain saya juga nggak enak ke teman-teman sering mengingkari atau membatalkan pertemuan yang sudah direncanakan gitu. Itu jadi membawa beban juga ya buat saya. Jadi tadi yang artinya perasaan galau Bu Ika tuh karena memang yang saat ini Bu Ika lakukan aktivitas di PGP dengan aktivitas di sekolah juga ya, yang sekarang itu memang tugas kita udah cukup kompleks ya Bu ya, karena memang mungkin ini persiapan kematangan kita sebagai guru penggerak nantinya. Nah, Bu Ika juga merasa berarti kurang mampu membagi waktu antara tugas dan juga berkomunikasi dengan teman ya, baik di sekolah ataupun di luar sekolah. Tapi tadi kata Bu Ika di sekolah juga teman-teman suka mengadakan bacakan, kadang Bu Ika juga nggak bisa ikut ya karena memang dengan kesibukan Bu Ika ya. Nah, lalu nih Bu Ika, kira-kira nih dengan pertemuan kita sore ini, kira-kira apa nih yang akan Bu Ika dapatkan? Solusi apa yang ingin Bu Ika capai pada pertemuan kita sore ini? Jadi saat ini saya meminta waktu ke Bu Erna tuh ya ingin membicarakan gimana ya biar saya tetap mampu bersosialisasi ya kan, kita juga sebagai guru penggerak harus berkolaborasi dengan teman-teman, dengan rekan sejawat yang ada di sekitar kita gitu, dan tentunya mungkin ke rekan guru yang lain. Tapi sisi lain saya juga masih banyak jadwal atau tugas-tugas di jadwal kita baik yang sinkronus maupun asinkronus. Dan sampai ke sini akhirnya karena kemarin saya juga sakit ya, jadi bertumpuk ini tugasnya. Akhirnya ada perasaan tidak enak, perasaan bersalah ke teman-teman karena sering menolak atau kesannya menghindari, ya takut dibilang sombong saya atau gimana. Padahal kan kenyataannya tidak seperti itu gitu. Saya jadi ketemu Bu Erna ini ya, saya harus bersikap bagaimana. Mungkin dengan ketemuan ini saya ingin menemukan satu penyelesaian yang tentunya baik ya, baik untuk diri saya juga nanti ke teman-teman juga bisa komunikasi tetap terjaga gitu Bu Er.
wah cukup kompleks juga ya yang Bu Ika rasakan. Mudah-mudahan dengan pertemuan kita sore ini Bu Ika menemukan solusi terhadap penyelesaian masalah yang Bu Ika hadapi ya. Nah kira-kira Bu, dari permasalahan tadi sebenarnya nih ya yang ingin Bu Ika lihat itu kondisi yang seperti apa? Ya, saya inginnya tugas-tugas bisa saya selesaikan ya, tugas di PGP ini. Lalu saya juga bisa masih menjalin silaturahmi, komunikasi dengan teman di luar sekolah maupun di dalam sekolah juga yang suka bacakan itu saya ingin mengikuti, sekalian saya menyampaikan apa materi-materi yang ada di PGP gitu. Jadi saya bisa menjalani peran saya gitu dengan baik ya, memanfaatkan momen tersebut bukan malah menghindari. Ya itu yang permasalahannya karena ya kadang-kadang bacakannya itu ada di jam pelajaran gitu ya, dan ya mungkin saya harus bagaimana, serba salah, nggak ikut salah, ikut juga kesannya saya bisa menelantarkan tugas saya mengajar gitu. Karena memang Bu Ika saat ini sudah tahu betul ya peran guru yang baik itu yang bagaimana. Lalu pada akhir-akhir ini nih 2-3 bulan ke belakang ya, dengan kondisi Bu Ika sebagai CGP dengan tugas-tugas yang memang bertumpuk, yang sudah Bu Ika lakukan apa saja? Untuk menenangkan diri, baiknya saya kayaknya ini ya harus menenangkan diri dulu supaya saya bisa melakukan tindakan ataupun komunikasi yang lebih baik ya. Apa itu mindfulness harus dipraktekkan ini sepertinya ya, jadi harus sering gitu ya. Ini mungkin saya akan coba itu mindfulness, lalu untuk ke teman-teman bacakan itu diadakan, tapi mungkin saya akan secara halus komunikasi secara tidak langsung, saya akan mengajak agar yang menyiapkannya itu yang tidak ada jam pelajaran di kelas dan tidak ada jadwal, dan mungkin nanti kita bisa bergabung pada saat kita ada jam kosong aja gitu, jadi kita fleksibel gitu ya, pengennya seperti itu gitu Ya. Lalu untuk teman-teman di luar saya gimana ya? Tapi saya juga ingin sukses nih di PGP. Kalau saya harus mendisiplinkan diri, ya emang itu harus ya sebenarnya. Mungkin upaya saya ya untuk membuat ini disiplin. Bagus, saya rasa udah cukup luar biasa sekali nih yang Bu Ika sampaikan tadi. Sebenarnya permasalahan yang Bu Ika hadapi, Bu Ika sudah tahu sendiri sebenarnya penyelesaiannya seperti apa. Seperti tadi kata Bu Ika dengan tugas-tugas yang numpuk, permasalahan dengan teman di sekolah dan juga di luar sekolah juga yang membuat Bu Ika nggak nyaman. Akhirnya langkah awal yang bisa Bu Ika lakukan tadi dengan mindfulness dulu kan ya, supaya Bu Ika mungkin merasa lebih tenang, lebih rileks, lebih mampu memikirkan langkah apa nih yang akan Bu Ika tempuh. Nah, selain itu juga tadi kata Bu Ika harus mendisiplinkan diri. Artinya mungkin di sini Bu Ika harus mampu memanage waktu kan, di mana program-program pada PGP dan tugas-tugas di sekolah. Jadi Bu Ika mampu mengaturnya, kapan dilakukan, kapan dengan teman kan. Nah, tadi dengan teman di luar sekolah, kira-kira langkah apa yang akan Bu Ika tempuh? Saya akan menjalin komunikasi, lalu menjadwalkan sesuai jadwal saya. Saya minta pengertian ya dari teman-teman, menyesuaikan dengan jadwal PGP yang kira-kira ada jadwal asinkronus. Saya akan berusaha untuk melakukan pertemuan untuk grup tersebut ya. Lalu nanti saya ya akan mendisiplinkan diri yang tadi saya rencanakan ya. Jadi sehingga tugas-tugas itu bisa selesai tepat pada waktunya. Mungkin harus saya lebih semangat lagi dalam mempelajari materi di PGP ini. Ya. Makasih nih Bu Erna nih ya. Tadi nggak kepikir mindfulness ini. Alhamdulillah ini
setelah ngobrol kok iya ya berarti saya harus ini dulu ya, harus relax dulu ya Bu Er ya. Iya, karena kan dengan keadaan Bu Ika tenang, rileks, itu mampu mendatangkan eh, hal-hal positif yang akan Bu Ika lakukan ke depan. Kan Bu Ika mampu berpikir secara jernih gitu kan. Nah, bukan hanya tadi Bu Ika nggak ngerasa nggak enak kan, bingung gimana ini, kok ngerasa kayak sok sibuk gitu kan kata Bu Bertumpuk Ika kan. gitu ya. Iya. Ya. Padahal artinya Bu Ika mampu nanti mengkomunikasikan kepada teman Bu Ika, baik yang di sekolah ataupun yang di luar sekolah. Mereka bagaimana caranya untuk mampu memahami keadaan Bu Ika. Nah, untuk mampu memahami keadaan Bu Ika nih, kira-kira untuk yang di sekolah nih ya, ada nggak sih orang yang mampu Bu Ika percayai untuk mampu mengontrol langkah Bu Ika untuk tadi mengkomunikasikan dengan teman? Iya, karena kegiatan bacakan ini dilakukan di jam sekolah, mungkin saya akan berkomunikasi dengan wakasek kurikulum. Saya juga akan menyampaikan ke Bapak Kepala Sekolah itu ya yang berkaitan. Karena ini setidaknya biar kita lebih mengukur bacakannya sukses, tapi tentunya tidak mengganggu tugas kita sehari-hari ya. Karena tentunya masing-masing guru kan punya jadwal yang berbeda dan itu kita coba atur. Saya juga akan mengkomunikasikan juga ke guru senior ya. Saya coba karena pastilah guru senior itu memiliki pengalaman yang lebih, tentunya pertimbangannya bisa lebih mendalam, lebih menyeluruh. Itu yang akan saya lakukan di sekolah ya, menghubungi para pemangku kepentingan, berusaha berkomunikasi dengan baik dengan rekan sejawat maupun para senior. Dan untuk di teman-teman di luar, saya tadi setelah menenangkan diri, saya coba mengatur jadwal yang asinkronus yang saya gunakan untuk bersosialisasi ya, sambil ya mengajak mereka juga supaya ikut program penggerak. Mudah-mudahan bisa terketuk gitu ya. Ya, walaupun ini baru langkah awal ya Bu Ika, mudah-mudahan ini mampu menjadikan solusi sebagai harapan Bu Ika ya. Nah, tadi dengan mengkomunikasikan dengan kepala sekolah tentunya ya, terus dengan guru senior ya untuk mampu memahami keadaan Bu Ika dan teman-teman. Nah, kira-kira dengan bacakan di sekolah itu kan sebenarnya menurut Bu Ika sendiri penting nggak sih? Kalau saya rasa itu adalah suatu momen ya, suatu kesempatan kita secara tidak formal gitu untuk berbincang ya, tanpa sadar kita juga merencanakan perubahan yang tentunya lebih baik untuk sekolah ya. Jadi selama itu adalah kebiasaan yang baik, kenapa tidak gitu kita lanjutkan, tapi tentunya kita arahkan ya supaya tidak mengganggu kegiatan di sekolah. Ya, ini alhamdulillah nih diarahkan. Artinya Bu Ika juga Ini mendukung kan ya? insya Allah ya kan menyenangkan semua pihak. Iya, hanya di sini berarti Bu Ika punya tugas bagaimana caranya teman-teman di sekolah itu mampu membagi waktu, bukan di jam pelajaran, artinya mereka tidak Mengganggu itu ya, iya tidak aktivitas mengganggu mengajar. jam saat mengajar kan, karena memang tidak semua mungkin ya. Jadi artinya bisa dibagi siapa yang bisa melakukan aktivitas untuk menyiapkan kegiatan bacakan itu ya. Karena memang selama ini Bu Ika melihatnya mereka ini bacakannya pada saat jam pelajaran ya. Jadi itu mengganggu Bu Ika. Kayaknya ini tidak Kepikiran sesuai ya. Jadi mudah-mudahan nih dengan Bu Ika mengkomunikasikan dengan kepala sekolah juga dengan guru senior ya, dapat membantu harapan Bu Ika nih. Ya. Baik, Alhamdulillah nih. Bu Ika. Mungkin nanti dengan pengarahan Bu Erna ini saya akan segera akan segera melakukannya, ada reduksinya ya sesegera mungkin biar sayanya nggak ada perasaan bersalah dan lainnya ya. Ini makasih Bu Erna ya Allah. Iya. Tadinya mah Sama-sama Bu pikir ke Ika. situ ya. Sebenarnya peran saya di sini hanya
apa hanya mendengarkan cerita Bu Ika. Tadi Bu Ika sudah menyampaikan permasalahan yang Bu Ika rasakan. Bu Ika juga sudah menyampaikan masalahnya apa nih yang membuat Bu Ika bingung, nggak nyaman kan ya. Terus Bu Ika juga tadi sudah menyampaikan rencana yang akan Bu Ika lakukan ya. Nah, sekarang nih bagaimana perasaan Bu Ika nih setelah ngobrol nih? Ya nggak nyangka aja gitu ya, kita dapat solusi, dapat itu apa tahap-tahap yang bisa saya lakukan gitu ya. Mudah-mudahan nanti karena jangan ini lagi ya kalau saya nanti minta waktunya gitu. Iya, iya pasti dong Bu Ika. Nah, mudah-mudahan nih apa yang Bu Ika rencanakan dapat berjalan dengan baik ya. Nah, apa nih Amin, yang dapat Bu amin. Ika lakukan setelah pertemuan ini dapat berjalan dengan baik. Baik, terima kasih ya Bu Ika. Ya makasih Bu Er ini waktunya. Ya, sama-sama Bu Ika. Bu Ika, saya ini ada kegiatan dulu ya, kita akhiri saja ya. Ya makasih, lanjutkan ya Baik, Bu Er. sehat, ya, sehat selalu Bu Ika, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profesi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ika, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Erna. apa kabar nih Bu Ika? penggerak menghamba pada Alhamdulillah, gimana Bu Erna sehat? Alhamdulillah sehat. Tapi saya ingin agak ini nih Bu, agak lagi bingung. Makanya saya minta waktu nih Bu Ika untuk ngobrol. Makasih nih ya Bu Ika udah punya waktu. Maaf Iya nih nih maaf nih baru bisa ketemu sekarang ya. Ini kira-kira apa nih yang mau Bu Erna obrolin hari ini? Iya nih, saya masih dulu ya di kelas nih ya saat pembelajaran. Saya merasa kok anak-anak kayak gak semangat gitu ya belajar dengan saya. Nah, soalnya gini Bu, saya menemukan kalau lagi belajar di kelas ya, pas saya keluar atau saya lagi ada kepentingan sebentar saja, anak-anak udah saya lihat dari kejauhan udah pada keluar kelas, padahal mereka tadi udah saya kasih tugas gitu. Saya tahu nih mereka tidak mengerjakan tugas yang saya berikan. Makanya di situ saya berpikiran kayaknya anak-anak kayak gak nyaman ya belajar dengan saya gitu. Saya nggak gimana ya Bu ya, jadi udah perasaan udah gak enak nih. Mudah-mudahan Jadi Bu Erna ini lagi kurang enak gitu ya, ada kendala gitu saat pembelajaran yang Bu Erna lakukan ya dari berbagai tugas yang Bu Erna hadapi gitu ya. Oh, jadi Bu Erna tuh menginginkan anak-anak seperti apa? yang saya harapkan sih anak-anak mengikuti pembelajaran yang saya berikan dengan fokus Bu. Artinya walaupun saya tidak ada di kelas saat itu, anak-anak menyadari akan tugas mereka. Artinya muncullah kesadaran diri mereka gitu Bu. Tadi Bu Erna udah cerita ya, ada yang buat apa ya Bu Erna
jadi beban tentang anak-anak yang kurang fokus itu. Jadi karena tujuan kita ngobrol hari ini jadi karena ingin membuat anak-anak lebih fokus gitu ya dalam pembelajaran yang Bu Erna lakukan. Ya, jadi mudah-mudahan nih dengan pertemuan kita sore ini dengan obrolan kita, saya dapat menemukan pencerahan, dapat menemukan solusi terhadap permasalahan yang saya hadapi. Itu mudah-mudahan anak-anak seperti tadi yang kita sampaikan ya, fokus lagi, lebih termotivasi lagi belajar dengan saya. Jadi Bu Erna tuh dari pertemuan ini ingin mendapatkan solusi dari permasalahan di pembelajaran yang dilakukan di kelas Bu Erna ya, supaya anak-anak bisa fokus dan memiliki semangat kesadaran diri untuk belajar. Nah ini kira-kira yang situasi tadi udah Bu Erna ceritakan ya, apa ya yang mempengaruhi anak-anak seperti itu? Apa mungkin bosan kali ya Mia, artinya kan dengan menulis konsep, terus dengan mendengarkan penjelasan dari saya melihat memang kayaknya anak-anak bosan juga sih Mia. Padahal memang sesekali saya sering juga sih mengemas pembelajaran yang memang melibatkan mereka untuk aktif di kelas, apalagi pada saat saya merancang pembelajaran dengan menggunakan media ya, dengan menggunakan alat peraga seperti video atau saya membawa alat musik gitu kan, mereka lebih apa ya, lebih semangat gitu. Tapi di luar itu mereka kurang bersemangat, padahal saya tidak bisa setiap hari memfasilitasi mereka dengan alat dan media yang saya juga kadang keriuhan juga Bu. Ya, jadi kita kan tidak mungkin setiap saat on gitu ya Bu Erna ya. Juga ada rasa capek, tapi tentunya tetap di dalam hati Bu Erna ingin anak-anak itu memiliki semangat dan memiliki tingkat fokus yang tinggi di dalam pembelajaran. Nah, kira-kira apa yang bisa membuat keinginan Bu Erna itu terwujud? Apa cita-cita Bu Erna terhadap anak-anak itu bisa terwujud? Apa ya Bu ya? Awalnya sih mungkin dengan apa ya, mengajak anak-anak itu untuk menyadari akan tugas mereka di sekolah itu apa. Hal ini sudah saya lakukan dengan mengajak anak-anak mindfulness. Jadi saya udah ngajak nih mereka berpikir, menenangkan hati mereka, merefleksikan diri mereka akan apa sih tugas kalian di sekolah ini. Mereka juga apa ya, lebih tenang, menyadari juga sih Bu ya. Tapi dalam hal ini mungkin konsistensi saya harus lebih ditingkatkan lagi kali Bu ya, supaya anak-anak memang kalau mereka lupa Kuat lagi ya. Ingat kembali juga, mengingatkan ke kesepakatan kelas gitu ya, karena memang di awal saya sudah membuat kesepakatan kelas. Ya, jadi untuk supaya anak-anak lebih tertib, lebih fokus, jadi Bu Erna punya rencana untuk memasukkan mindfulness, lalu menguatkan tentang kesepakatan kelas. Nah, supaya itu bisa berjalan, apalagi ini itu kita di awal ya. Nah, langkah berikutnya apa nih? Langkah berikutnya supaya anak-anak itu terwadahi ya rasa gerakan-gerakan mereka yang terjadi di Bu Erna itu. Mungkin saya harus mengemas pembelajaran memang melibatkan mereka aktif ya, artinya di sini saya melihat anak-anak itu lebih fokus, lebih termotivasi jika mereka memiliki tugas secara mandiri gitu Bu. Artinya
walaupun dalam pembelajaran secara berkelompok, mereka tahu tuh tugas mereka masing-masing apa gitu. Walaupun tidak dengan media, saya mungkin bisa mengemas pembelajaran yang melibatkan keaktifan mereka di kelas, mungkin seperti itu, Bu. Nah, ini supaya semuanya terlibat aktif nih, berarti apa bukanlah bisa apa ya mewadahi semua siswa gimana ini ya? Supaya akhirnya semuanya merasa terlibat gitu. Adakah cara lain mungkin Bu Erna ada ini? Iya, iya. Atau ini ya Bu ya, untuk secara mereka terlibat, saya itu melihat anak-anak ini sebagian besar ya mereka itu lebih senang pembelajaran kayaknya kinestetik Bu. Artinya di luar kelas itu mereka lebih mampu mengeksplor diri. Saya ini temukan dari cara mereka belajar pada pembelajaran PJOK, Bu. Ya, jadi kan saat pembelajaran PJOK, anak-anak itu kan belajarnya di luar sekolah, Bu, di luar lingkungan sekolah ya. Jadi guru PJOK sering mengajak mereka belajar di luar lingkungan Ya. sekolah. Anak-anak tuh kayaknya merasa seneng gitu tuh. Setiap pekannya mereka menantikan gitu. Atau jadi kayaknya ini saya terinspirasi nih, apa saya harus sesekali mengajak mereka belajar di luar kelas ya? Terinspirasi ya. Iya. Ya, berarti Bu Erna ini tadi gagasannya udah banyak nih ya. Eh, untuk memastikan hal ini bisa berjalan gitu ya. Tentunya Bu Erna bisa merefleksikan lagi apa yang sudah Bu Erna lakukan selama ini kira-kira udah di level berapa nih? Di level 6 kali ya Bu ya, masih di level 6 karena tadi itu ya, konsistensi saya mengemas pembelajaran masih masih kurang. Nah, tentunya pasti ingin ya levelnya lebih tinggi. Nah, Bu Erna Iya, udah menilai diri, udah merefleksi di level 6. Ingin ke level berapa? ingin ke level 8, 9 atau Bu? Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan ya, iya Ya, mudah-mudahan. nah kan udah punya kriteria nih Bu Erna. Nah, yang mau disiapkan tadi ada gagasan-gagasan yang sudah timbul. Untuk memastikan langkah ini nih, mau minta bantuan siapa? Minta bantuan tentunya tadi ya untuk pembelajaran di luar kelas mungkin saya harus berkolaborasi dengan guru PJOK nih Bu. Karena untuk di lingkungan sekolah sendiri saya kan belum pernah nih ya. Jadi saya belum tahu tuh situasi di luar lingkungan sekolah seperti apa. Jadi mungkin saya akan meminta bantuan ke guru PJOK. Selain itu juga mungkin saya berkolaborasi dengan orang tua, Bu. Hmm, Dalam hal ini saya memberitahukan dulu tuh kan sebelumnya kepada orang tua mungkin melalui via itu aja ya WhatsApp. WA. Ia memberitahukan kepada orang tua bahwa akan mengajak anak-anak untuk belajar di luar. Kayaknya menarik sekali nih Bu ya. Mudah-mudahan rencana ini bisa terlaksana dengan baik. Makasih nih Bu Ya Ika. kalau saya mendengarkan dari yang diungkapkan sama Bu Erna, saya juga jadi terinspirasi nih. Sepertinya saya udah nggak sabar nih kayaknya ini belajar di luar kelas ya. Ada mindfulness, lalu mengingat kesepakatan kelas, anak-anak diberi langkah-langkah kerja yang ada pemberitahuan ke orang tua ya tentunya pastinya melibatkan semua pihak ini sudah langkah yang sangat bagus ya. Kapan nih Bu Erna akan merealisasikan rencana Bu Erna ini? Mungkin mulai dari hari Senin besok Bu karena ini di akhir pekan ya. Jadi saya harus mempersiapkan perangkat pembelajarannya dulu kan ya. Terus lembar kerja juga mudah-mudahan nanti Senin saya sudah bisa berkolaborasi dengan guru PJOK dan wali kelas dan kayaknya saya udah nggak sabar juga nih bagaimana respon anak-anak untuk mengajak mereka belajar di luar.
mudah-mudahan aktivitasnya juga kayaknya seru juga sih ya, karena emang ini baru dan memang belum pernah saya laksanakan sebelumnya. Makasih nih Iya Bu nih, Ika, jadi dengan bantuan Bu Ika saya mampu menemukan solusi. Mudah-mudahan ya ini dapat terlaksana. saya juga sungguh senang Bu Erni dihubungi Bu Erna, lalu Bu Erna bisa menemukan apa yang tadi Bu Erna katanya ada permasalahan ya. Ternyata Bu Erna bisa menemukan sendiri dari keadaan anak yang kurang fokus dan Bu Erna mempunyai rencana untuk melakukan pembelajaran di luar kelas, tentunya dengan melibatkan guru yang lain dan itu suatu bentuk kolaborasi. Tentunya anak-anak akan terwakili ya yang kinestetik dengan keadaan belajar di luar Iya, kelas. Wah, ini sungguh iya. menarik benerannya, ide yang bagus dan mungkin saya juga menunggu cerita nih selanjutnya nanti Bu Erna dengan eh, merealisasikannya itu seperti apa. Kebayang kan antusiasnya anak-anak. Iya, terima kasih nih Bu Ika. Saya loh yang terima kasih. Terima kasih juga nih atas waktunya. Mohon maaf mungkin saya mengganggu aktivitas Bu Ika nih ya. Mudah-mudahan, Ya kebetulan ini kosong Bu Er. mudah-mudahan dengan pertemuan kita sore ini, tadi saya dari rencana saya yang mudah-mudahan dapat saya laksanakan dengan baik nih. Bu Ika, terima kasih ya Bu atas waktunya. Iya. Ya semangat ya Bu Er, ya. Semoga sukses rencananya ya. Mungkin saya pamit dulu nih Bu Er ya, nggak bisa lama ya. Iya, apa Bu? Ya, Nggak apa-apa kita Bu. ketemu lagi. Makasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.